Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul barakatu warrahmat. Wa afdalu salawatihi wa atammu taslimatihi ala habibihi wa safiyyihi wa khairi khalqihi Muhammad ibn Abdillahi alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fatibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati mansilah. Saudara-saudara seiman, hafidhakumullah. Alhamdulillah, pada subuh pagi yang segar Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Asbahna ala fitratil Islam. Kita memasuki waktu subuh. Kita bangun pagi dalam keadaan suci, dalam keadaan keimanan, dalam keadaan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin. Ya Allah, di pagi hari ini aku mendapatkan kenikmatan dari Engkau. Wa afiatan, kesembuhan dari Engkau. Wa sitrin, ditutupi aib dan dosa dan kesalahan, tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah, fa'atimma alayya, sempurnakan bagiku ni'mataka, segala kenikmatan yang Engkau berikan. Wa afiyataka, kesembuhan yang Engkau anugerahkan. Wa sitroka, dan penutupan, pengampunan dosa yang sedang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan disempurnakan sampai yaumil hisab. Allah tidak menghitung dosa-dosa kita, dan Allah menghanguskan dan menghilangkan dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ghasyiyah yang barusan dibacakan oleh Syekh Abdul Basit Abdus Samad, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Al-Ghasyiyah atau surah 88 ayat 18. Afala yanzuruna, tidakkah mereka melihat ilal ibili, kepada unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Wa ilas samai, dan tidakkah mereka memperhatikan langit, benda-benda astronomi, kaifa rufi'at, bagaimana dia diangkat. Subhanallah, benda yang besar, ya, yang raksasa, yang susah diukur materinya, masanya, beratnya, saking besarnya, bahkan lebih besar daripada bumi yang kita tinggali ini. Tapi kaifa rufi'at, bagi Allah, bagaimana Allah mengangkat benda-benda ini. Subhanallah. Maka pagi hari ini adalah majlis ke-21 dari kajian kita, akan membahas ayat-ayat Allah yang ada pada langit atau yang ada pada benda-benda astronomi. Selain ayat surah ayat 88 tadi, surah Al-Ghasyiyah, ya, ayat 17 dan 18, juga yang pas pada renungan kita hari ini, yang pertama adalah surah 10 ayat 101. Surah 10 ayat 101, surah Yunus ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Qul, katakan olehmu Muhammad, unzuru, perhatikan, renungkan, pikirkan. Tafakuri madza fis samawati wal ard, apa-apa yang ada di langit. Di langit-langit, bahkan langit yang banyak itu, wal ardi, dan apa yang ada di bumi. Ya, jadi Allah dalam ayat ini memerintahkan kepada kita agar merenungkan, meneliti, mentafakuri, yang harus pada sampai mengenal penciptanya, merenungkan benda-benda langit, menurunkan benda-benda bumi. Tapi kata Allah, sayang, wa matugnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Ayat-ayat, tanda-tanda, bukti-bukti kebesaran Allah ini tidak menjadi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Apa yang akan kita renungkan? Yang pertama,
semua benda langit yang berisi planet-planet, matahari dan bintang-bintang, yang pertama dia bergerak pada porosnya dengan peranannya masing-masing tanpa ada tabrakan dan ada kesalahan. Subhanallah. Bahkan keteraturan ini membuat para ahli astronomi bisa mengukur sebuah benda langit tanpa harus ketemu dulu dengan bendanya, tanpa harus kelihatan bendanya, harus dipegang bendanya. Kalau kita mengukur meja kan harus diukur dulu. Tapi para ahli astronomi karena sudah menemukan satu sistem yang sistematis dalam hubungan antara planet dengan planet, antara gerak, arah, dan sebagainya, jarak dan sebagainya, maka misalnya para ahli astronom sudah bisa mengukur posisi planet Pluto, ketebalannya, kecepatannya, dan arah pergerakannya sebelum mereka atau tanpa mereka harus menyaksikan, melihat dengan mata kepala mana planet Pluto itu. Subhanallah, ini menunjukkan keteraturan yang sangat indah, sangat sistematis, semuanya bergerak pada porosnya, bergerak dengan gerakannya masing-masing. Ya, ada matahari yang bergerak menghasilkan waktu syamsiah, tahun matahari yang kita kenal. Ada bulan bergerak, lahirlah bulan Qamariyah. Subhanallah. Semuanya bergerak pada porosnya, tidak ada kesalahan, tidak ada error. Ya, semuanya bergerak secara teratur dan terkendali. Renungkan hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu, saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan, memikirkan, meneliti fi malakutis samawati, di kerajaan langit wal ardi, dan di kerajaan bumi, di jagat raya atau di dunia langit dan di dunia bumi, dan apa-apa yang Allah diputarkan. Maka para ahli astronomi yang melihat keberadaan dunia astronomi, dunia langit ini, melihat benda-benda yang raksasa, benda-benda yang besar, tapi diputarkan oleh sistem yang diciptakan oleh Allah. Oleh sebab itu, seorang ilmuwan yang kemarin disebutkan oleh saya kajian sebelumnya, ahli penelitian astronomi yang ada di penelitian penelitian sains yang ada di Amerika, itu mengatakan al ilmu yad'u ilal iman. Sederhananya begitu. Sains itu akan mendorong kita, mengajak kita, memaksa kita harus beriman kepada kekuasaan, kepada kehebatan, kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala. Qul awalam yanzuru fi malakutis samawati. Maka wajar kalau dalam surah ya Rabb, ada dalam Al-Quran dikatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang akan takut benar oleh Allah itu adalah orang-orang ulama. Ulama itu di sini maksudnya apa? Orang-orang yang mendalam dalam ilmu pengetahuan. Ahli IPA, ahli biologi, ahli astronomi, ahli geologi, ahli apapun. Ketika dia betul-betul mendalami tanpa ada misi selain dia mempelajari ilmu pengetahuan, bukan ada misi memurtadkan orang, misi menyesatkan orang, misi maka terakhir akan yakhshallaha min ibadihil ulama, dia akan takut oleh Allah, dia akan merasakan tidak mungkin bulatan-bulatan yang besar, benda-benda langit yang dikendalikan dengan pengendalian yang cermat dan hebat, pasti dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Tidak mungkin terjadi tiba-tiba. Tidak mungkin dicipta oleh selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya kekuasaan apa-apa. Bendanya sendiri, patung itu mati, dukun itu tidak bisa apa-apa, dan sebagainya, hanya bisa dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungkan juga saudara seiman surah 55. Surah 55 ayat 7 dan 8. Surah Ar-Rahman ayat 7 dan 8. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Was-samaa'a rafa'aha, dan Allah mengangkat langit. Benda-benda langit oleh Allah diangkat pada hakikatnya. Tidak kemudian jatuh, nanti kita akan baca di ayat lain Allah tidak menjatuhkannya. Kemudian wa wada'al mizan, dan Allah meletakkan ukuran. Subhanallah. Jadi Allah mengangkat satu bintang, satu materi, jaraknya dengan bumi itu dengan ukuran. Matahari tidak terlampau dekat, tidak terlampau jauh. Planet Pluto, planet dan sebagainya. Ya. Walaupun terlepas apakah planet itu sudah benar diteliti keberadaan dan jaraknya, itu urusan lain. Tapi sistem yang sudah ada, sudah atau ketemu atau belum, itu cerita lain. Tapi sistem ini sudah pas didesain oleh Allah sehingga tidak terjadi masalah dalam kehidupan.
Pantesan ketika bercerita langit Allah mengatakan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah angkat benda-benda langit dan Allah letakkan ukuran-ukurannya yang tepat. Subhanallah. Karena kalau salah jarak, salah ukuran, salah posisi, maka dunia ini akan hancur. Subhanallah. Yang kedua, di antara benda langit ada bintang gemintang dengan berbagai ukuran dan bentuk masing-masing yang dikumpulkan dalam kumpulan galaksi yang jumlahnya miliaran dan belum bisa dipastikan sampai hari ini berapa jumlahnya. Subhanallah. Sampai jagat raya ini ternyata besarnya, jumlahnya belum bisa diketahui oleh ilmu pengetahuan. Lemah manusia ini. Maka jangankan mau melihat Allah. Kemarin sering ada orang, saya melihat Allah. Kalau nggak dilihat, saya nggak beriman kepada Allah. Melihat jagat raya yang ada saja, yang materi, manusia hari ini masih belum bisa menyimpulkan berapa jumlahnya. Kita baru tahu tanah aja. Tanah pun baru yang kita injak saja di rumah kita, di kampung kita, satu kecamatan kalau kita sering jalan-jalan keluar, satu kabupaten, satu provinsi, satu Indonesia kalau dunia pun belum kita kelilingi. Jagat raya jangankan seluruh makhluk Allah, langit dan bumi, astronomi, kita bumi saja belum mengetahui semuanya. Subhanallah. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Surah 50 ayat 6. Surah 50 ayat 6. Surah Qaf ayat 6. Afalam yanzuru ila samai fawqahum. Afalam yanzuru. Kenapa mereka tidak memperhatikan, merenungkan, memikirkan ila samai, ke langit, fawqahum, di atas mereka. Kaifa banainaha, bagaimana kami membangunnya. Subhanallah. Wa zayyanaha, bahkan bukan sekedar dibangun tapi wa zayyanaha, kami buat indah. Maka kalau kita lihat tampilan miniatur pergerakan bumi dan benda-benda langit itu sungguh subhanallah sangat indah. Ya, jangankan begitu, kita melihat bintang-bintang yang ada di langit di masa bulan purnama saja sudah luar biasa indahnya. Malaha min furuj. Subhanallah, ini surah Qaf. Yang ketiga, bintang-bintang ini bergerak dengan sistematis dan teratur. Bahkan uniknya ada bintang-bintang yang berpasangan. Jadi dua bintang gerak sama-sama berpasangan. Ya. Dua-duanya bergerak tapi tidak pernah tabrakan. Dan dua-duanya bergerak secara serasi. Dan para ahli menemukan sampai hari ini baru ditemukan tidak kurang dari 17.000 bintang yang berpasang-pasangan. Subhanallah. Ya. Azwaja. Khalaqnakum azwaja, berpasang-pasangan, bergerak secara serasi dan tidak pernah terjadi kesalahan. Ya, itu pun masih banyak. Ya. Memang kita juga tidak tahu ini ilmu-ilmu yang penelitian yang ini kan apakah benar 17.000, hitung sendirilah. Karena ini sulit. Tapi yang paling penting bagi kita bukan angkanya 17.000, tapi yang paling penting bagi kita seperti dikatakan oleh Ibnu Rushdi. Dalil yang paling jelas dari segenap alam semesta ini ada dua. Satu, dalilul ikhtira, bahwa dicipta oleh Allah. Karena tidak mungkin nothing tiba-tiba ada. Nothing mencipta, tidak mungkin. Itu satu. Yang kedua, alam semesta ini menjadi dalil dari sisi sistematika susunan yang indah dan sistematis. Allah menciptakan udara saja, angin saja kemudian disalurkan. Pohon, daun-daunan mengirimkan oksigen untuk manusia, kita mengirimkan karbon. Oh, itu subhanallah. Jadi kata Ibnu Rusdi ada dua. Satu, dalilu al-ikhtira dari alam semesta itu. Yang kedua, dalilu al-inayah. Dalilul ikhtira, bahwa ini diadakan oleh Allah. Yang kedua, bagaimana Allah mengurus merawatnya dengan sistematis. Produksinya itu kadang berdaur, ya. Tidak ada yang keluar. Ini mengeluarkan ini, dimakan oleh ini, dimakan ini, terus putar lagi ke sini. Itu. Jadi kata Ibnu Rusdi, seluruh jagat raya alam semesta ini bisa menunjukkan kepada Allah dan diringkas dalam dua sisi, dua perspektif. Satu, dia dicipta Allah. Dua, dirawat oleh Allah dalam bentuk perawatan yang sangat indah. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang bintang-bintang, bahkan ada yang berpasangan. Yang jumlahnya tidak kurang dari 17.000 bintang berpasangan dua-dua tapi bergerak dengan serasi. Ya, kita buka mesin mobil lah coba. Rumitnya itu mesin mobil kalau kitanya bukan ahli. Ini ke sini, ini kemana kabarnya. Ya, tapi kalau yang ahlinya tahu. Nah, baru mesin mobil itu. Kalau kita lihat mesin mobil, kita pasti hebat ini yang bikinnya. Bahkan yang bikin pasti bukan sendiri, yang ahli ini, pakar ini, pakar ini.
Itu baru mobil. Ini jagat raya yang lebih dahsyat, jauh berjuta-juta kali lipat dibanding mesin mobil. Renungkan surah 36 ayat 40. Surah 36 ayat 40. Surah Yasin. Wa kullun fi falaki yasbahun. Wa kullun, dan semua bintang-bintang, semua benda-benda itu, semua jagat raya itu, fi falakin, dalam porosnya, dalam tempatnya, dalam posisinya masing-masing, dalam fungsinya masing-masing. Yasbahun, semuanya bergerak. Subhanallah. Bisa bergerak, bisa bertasbih yasbahun. Ya, sabbaha. Kalau sabbaha yusabbihu, bertasbih. Ya. Itu bisa dikaji dalam bab ilmu kebahasaan. Subhanallah, itu yang ketiga. Poin keempat, jarak yang dahsyat dan menakjubkan antara bintang-bintang ini. Misalnya, berapa jarak antara kita dan matahari, antara bumi dan matahari? Ini jaraknya, saudara seiman, sudah tidak bisa diukur dengan meteran. Sudah tidak bisa diukur lagi dengan kilometer. Saking jauhnya. Nah, ini kan luar biasa. Ini dahsyat. Ya. Tapi hanya bisa diukur dengan ukuran tahun cahaya. Ya. Kata para ulama, karena kalau diukur dengan meteran, dengan kilometer, seperti kita mau ngukur dari sini ke Amerika, diukurnya dengan sentian. Mau kapan selesai ngukurnya? Keburu beresan dunia, 1 senti, 2. Ya, maka tidak bisa diukur saking jauhnya. Maka diukurnya apa? Dengan ukuran kecepatan cahaya, di mana kecepatan 1 tahun cahaya adalah 6 miliar juta mil. Ah, sudah pusing kepala kita ngitungnya. Ya, nggak percaya, hitung sendirilah. Saya juga nggak ngerti hitungan-hitungannya. Ya, subhanallah. Ini sesuatu ciptaan yang sangat dahsyat. Maka saudara seiman, renungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, surah Al-Ghasyiyah tadi, surah 88 ayat 18. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Perhatikan langit bagaimana dia diangkat. Yang kedua, surah 56 ayat 76. Surah Al-Waqi'ah ayat 76. Allah bersumpah, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim." Subhanallah. Kata Allah, saya bersumpah dengan tempat-tempat bintang, poros-poros bintang, poros-poros planet. Wa innahu laqasamun, sungguh ini adalah sumpah yang besar, law ta'lamun 'azim. Ini menunjukkan bahwa penempatan planet itu adalah sesuatu yang dahsyat sehingga Allah bersumpah dengan itu. Bahkan perhatikan, subhanallah. Renungkan wahai orang-orang yang berakal. Bisakah benda-benda yang dahsyat dan besar itu ditempatkan dalam tempat-tempat yang tepat dan cermat, digerakkan dengan gerakan yang teratur sehingga kita bisa ngitung tahun depan, tanggal bulan Januarinya, hari apa, ada ilmu falak ya. Kita dulu di sekolah pernah belajar ilmu falak, ngitung terbit matahari, terbenam matahari dan sebagainya, bisa dihitung. 1000 tahun yang akan datang bisa dihitung dari sekarang. Subhanallah. Itu artinya pergerakan matahari, pergerakan bulan sudah bergerak dengan sistematis. Subhanallah. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan ada pergerakan-pergerakan yang berubah berdasarkan keinginan Allah. Maka seringkali ada hitungan yang ada kalanya ada hitungan yang meleset. Kalau semuanya bisa dihitung, ya, maka tidak ada berarti tidak akan ada gempa yang tidak bisa diukur. Makanya gempa itu tiba-tiba meletus, orang jadi korban ya karena tidak bisa diukur kapan mau ada gempanya. Itu rahasia Allah. Jadi banyak rahasianya juga. Banyak yang sudah dikasih informasinya dan terukur, banyak juga yang masih masih rahasia Tuhan, masih rahasia Allah. Seperti kapan mau terjadi gempa. Walaupun para ahli geologi mempelajari bumi, struktur bumi dan sebagainya. Itu seringkali maka tsunami tidak terukur, gempa tidak terukur, angin topan tidak terukur. Walaupun mereka kadang tahu akan ada, tapi kapannya tidak tahu. Di mananya detailnya kadang seringkali kita tidak tahu. Subhanallah. Renungkan, siapa kira-kira yang membuat ini? Bisakah Anda membayangkan yang besar dan dahsyat ini terjadi tiba-tiba? Mos yang kecil aja ini tidak mungkin ada kalau tidak ada yang buat. Tai unta saja, nggak mungkin ada tai unta kalau tidak ada untanya. Bekas unta saja tidak mungkin ada bekasnya kalau tidak ada untanya. Padahal begitu saja. Otak manusia yang sehat itu berkata begitu. Apalagi ciptaan-ciptaan Allah yang dahsyat ini bagi kita sudah sangat meyakinkan. Maka kita bersyahadat dengan penuh yakin. Asyhadu an la ilaha illallah.
Kenapa? Karena kita menyaksikan kebesaran ini. Kemudian karena informasi ini datang dari Rasulullah, isyarat-isyarat ilmiah, isyarat-isyarat benda langit, dibawa oleh seorang nabi yang ummi tidak bisa baca, tapi mendapatkan informasi ini pasti dia utusan Tuhan yang tadi itu. Maka kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Tidak sah Islam kita kalau kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah saja, tapi pokoknya saya percaya ada Tuhan. Siapa Tuhannya? Bukan yang dikatakan oleh Muhammad. Nah, kafir tetap kafir. Justru kita renungkan ayat-ayat Quran itu harus menyentuh dan meyakinkan kita, oh Quran itu dari Allah yang cipta ini ternyata. Sehingga Muhammad itu benar-benar nabi, apapun kata orang. Dia nabi, dia rasul terakhir. Semua firman Allah yang dibawa oleh dia itu adalah asli, original dari Allah Subhanahu wa taala. Renungkan saudara seiman, firman Allah dalam surah 35 ayat 41. Surah 35 ayat 41. Surah Fatir ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yumsikus samawati wal arda. Subhanallah. Innallaha sesungguhnya Allah yumsiku menggenggam Allah. Mempertahankan Allah, menguasai Allah. As-samawati wal arda, langit dan bumi, benda matahari, benda-benda langit, semua planet digenggam oleh Allah. Antazula, agar tidak jatuh. Subhanallah, agar tidak tabrakan, agar tidak error. Wala in zalata, seandainya hilang, jatuh, bertabrakan, in amsakahuma min ahadim min ba'dih, tidak ada yang lagi bisa menggenggam. Maka kiamat itu. Sekarang saya ingin menantang, siapa ilmuwan, siapa pakar yang bisa menghentikan kiamat? Kalau memang mengatakan saya hebat, saya jagoan, saya ahli pakar ini, hentikan kiamat dan tahan pergerakan bumi dan langit ini tidak akan hancur. Nggak bisa. Nanti akan hancur pada saatnya. Jangankan segitu, tsunami saja nggak bisa. Didesain sehingga menjadi tidak jadi tsunami. Ya, guncangan saja nggak bisa. Maka Allah mengatakan di surah Fatir itu, Inam sakahuma min ahadim min ba'di. Kalau sudah Allah lepaskan, kalau Allah sudah letupkan, kalau Allah sudah jatuhkan, tidak ada yang bisa menggenggam, mempertahankan, menunda usia bumi ini agar lebih panjang. Min ahadim min ba'di, seorang pun selain Allah. Innahu kana haliman ghafura, dan Allah itu maha halim. Halim itu apa? Susah marah. Jadi maksudnya apa? Kalau Allah sudah murka, maka kiamat itu adalah ketika tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah. Dalam hadis sahih dikatakan, la taqumu sa'ah hatta la, tidak akan terjadi kiamat hatta la yakuna fil ardi man yaqulu Allah. Kiamat tidak akan terjadi selama ada orang mengatakan Allah. Kiamat akan terjadi kalau dunia ini sudah penuh dengan orang kafir. Orang mukminnya sudah habis, maka kiamat akan terjadi. Maka Allah mengatakan kiamat tidak terjadi dalam bentuk apa? Haliman ghafura. Allah Maha Halim, pemaaf, masih dimaafkan dosa-dosa kita. Padahal setiap hari, setiap saat nikmat Allah datang, dibalas dengan dosa dari kita. Subhanallah. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungkan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah 39 ayat 67. Surah Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, masih kaitan dengan tadi, dan mereka tidak akan mampu seperti mampunya Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, atau mereka tidak bisa mengetahui Allah sesuai dengan keberadaannya Allah, tidak akan. Pokoknya kita itu lemah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Kemudian Allah menunjukkan kekuasaannya. Wal ardu jami'an qabdatuh. Bumi ini semuanya dalam genggaman. Kita jangankan menguasai seluruh bumi, menguasai rumah kita aja nggak bisa. Menguasai desa aja, kadang-kadang kepala desa rumit. Menguasai kabupaten aja, bupati rumit. Provinsi, gubernur tuh sulit, presiden tuh rumit, apalagi satu dunia. Tapi dalam genggaman Allah, wal ardu jami'an qabdatuh, dalam genggaman Allah seluruh bumi. Kata Allah turun corona, turun beres. Tanpa harus pakai senjata membunuh orang ribuan. Senyap. Ya, bandara ditutup, toko-toko tutup semua. Kalau kita rumit menutup toko, diumumkan toko harus tutup jam 3. Bagi Allah, tak, selesai masalah. Ya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Perhatikan surah Az-Zumar ini, surah 39 ayat 67. Semuanya digenggam oleh Allah. Was samawati matwiyatun biyani subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang telah dipersekutukan oleh mereka. Subhanallah. Terakhir, yang poin 5, renungan tentang langit ini. Para ilmuwan sejak dulu sampai sekarang meyakini bahwa bumi, matahari, dan planet ini mempunyai umur. Nah, di sini ini ditekankan poin 5 ini, bahwa bumi jagat raya ini tidak kodim, tidak kemudian dari dulu, tidak ada awalnya.
Enggak. Semua ilmuwan itu mengatakan bumi ini ada umurnya dari masa lalu, ada mulainya. Contoh misalnya. Oleh sebab itu, misalnya orang-orang Ibrani meyakini bahwa umur manusia kira-kira 7.000 tahun yang lalu dari masa mereka. Itu umur manusia. Orang-orang Kaldan menyebutkan 700.000 tahun yang lalu ke belakang umur manusia. Para peneliti ilmu geologi bumi menyebutkan umur bumi sudah 400 juta tahun. Sudah 400 juta tahun. Mau miliar berapapun, kalau sudah dihitung berarti ada permulaannya. Paham? Kalau ada hitungannya, umur bumi ini berapa? 1 miliar tahun, berarti ada mulainya dulu. Artinya apa? Pernah tidak ada, pernah nothing, terus ada dan mulai. Siap. Jarang sekali para ilmuwan yang mengatakan bumi ini tidak ada usianya. Ya, kecuali filosof-filosof yang kemudian berpandangan ateis, itu pun tidak ada bukti. Ya, berdasarkan bukti-bukti saintis, mayoritas menyebutkan umur bumi kira-kira 20 juta sampai 100 juta tahun. Ya, kira-kira ada nggak tahu. Ma'asyatuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntu. Mereka memang tidak tahu kapan mulainya. Tapi kebanyakan mereka yakin ada mulainya. Kalau ada mulainya, pasti ada yang memulai. Dan yang mulai itu zat yang maha kuasa, yang maha hebat, yang mencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Mudah-mudahan sejak kita mulai kajian ini sampai pada titik ini, majlis ke-21, merenungkan langit, sudah tumbuh iman yang subur, iman yang kokoh. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqa wa yakinan laisa ba'dahu kufrun. Ya Allah, berikan untuk iman yang benar-benar iman, tidak ada ragu sedikit pun. Dan aku meminta keyakinan yang benar-benar yakin. Ya. Dan aku meminta kepadamu, Allahumma inna nas'aluka imanan imanan qawiyya wa yakinan shadiqa wa rahmatan, dan aku meminta belas kasihanmu, analu biha syarafa karamatika, yang aku bisa mendapatkan kemuliaanmu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa yang diajarkan Rasulullah. Silakan bisa, kalau ada yang mau menuliskan, Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan. Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan wa yakinan laisa ba'dahu kufr, dan keyakinan yang tidak diikuti oleh kekufuran. Mudah-mudahan karena sudah mantap kita berusaha yakin, sehingga yakin tentang hal keimanan kita terhadap Allah sampai pada titik ini. Kemudian warahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Ya. Warahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah, dan aku meminta kasih sayangmu yang dengannya aku bisa mendapatkan kemuliaan, kedermawaanan, kebaikan darimu Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Saudara seiman dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya berniat sementara ini untuk kajian perenungan ayat-ayat Allah dalam diri dan dalam alam semesta akan dicukupkan sampai majlis ke-21 ini. Jadi perenungannya akan kita cukupkan. Setelah ini kita akan masuk mengenali sifat-sifat Allah. Jadi kalau kita sudah kenal ciptaan-ciptaannya tadi, ayat-ayatnya, maka kita akan mudah nanti mengenal apa saja sifat Allah. Termasuk nanti ada yang berpendapat sifat 20, ada yang berpendapat sifat 12, ada yang tidak mau menyebut sifat Allah berapa, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bahas, tapi kita akan membahasnya bukan untuk mencari mana benar, mana salah, tapi kita lebih daripada nanti mendalami akidahnya itu. Ya. Nanti misalnya ada yang nyebut sifat 20, itu dengan argumennya ada, dan itu jumhur ulama, ada yang nyebut 12, ada yang nyebut menolak yang sifat 20, itu biasa. Kesananya sudah, itu bukan prinsip lagi. Itu sudah masalah furu' dalam akidah. Tapi misalnya yang prinsipnya adalah dalam sifat Allah, Allah mempunyai sifat, seluruh sifat kesempurnaan, dan Allah jauh dari sifat kekurangan. Itu prinsip bagi semua. Tapi tentang jumlahnya sama dengan Asmaul Husna. Saya sering sampaikan, nama-nama Allah itu banyak, bahkan saking banyaknya kita tidak bisa mengetahui semuanya, banyak yang dirahasiakan. Maka ada yang mengetahui 99, ada yang mengetahui 100 berapa. Nanti kita akan bahas setelah kita membahas renungan ini. Insya Allah pertemuan akidah yang ke majlis ke-22-nya kita akan memulai mengenal sifat Allah, ya, sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, dan af'al-af'al Allah. Ya. Karena tidak mungkin mengenal zatnya, hanya kita mengenal sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah, yang diantara yang tadi, tapi akan kita bahas dalam bentuk teori nanti supaya lebih mudah. Setelah selesai itu kita akan masuk nanti ke bahasan kenabian.
ya, kenabian sampai nanti selesai. Mudah-mudahan Allah memberikan usia yang panjang dan keistiqomahan kepada kita. Kemudian saya ingin sampaikan untuk pertemuan besok hari Selasa, Rabu sampai Kamis saya khususkan untuk tarhib Ramadan yang isinya mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Ibadah-ibadah apa saja yang harus dilakukan Ramadan? Misalnya ada baca Quran. Bagaimana membaca Quran yang produktif di bulan Ramadan? Qiyamul Lail. Bagaimana Qiyamul Lail yang efektif, tepat yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Ini akan kita kaji. Besok mudah-mudahan kita kaji tentang sholat malam, sholat taraweh. Hari Rabunya kita kaji tentang membaca Al-Quran, bagaimana membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan hari Kamisnya kita akan bahas petunjuk praktis amaliyah selama bulan Ramadan. Jadi 3 hari ini akan kita manfaatkan untuk petunjuk mengisi bulan Ramadan. Di hari pertama Ramadan nanti kita akan bahas akidah lagi setiap subuh sama, mulai dari majlis ke-22 tentang sifat-sifat Allah. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.